A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan terhindar daripada penularan virus COVID-19. Dan juga Ustadz harap semuanya dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar, meskipun kita masih berada di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai yang namanya hadas kecil, maka pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai hadas besar. Hadas besar. Oke, apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar adalah kondisi tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia wajib untuk mandi janabat. Ya. Jadi kalau hadas kecil itu kan mewajibkan ia untuk wudhu, maka hadas besar mewajibkan ia untuk mandi, karena memang penyebabnya pun berbeda. Kalau hadas kecil kan penyebabnya ada 4 ya. Yang satu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan seperti buang air ya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia hilang akal, tidur, pingsan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketika menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, dan yang keempat adalah ketika menyentuh kubul ataupun duburnya. Nah, maka penyebabnya berbeda kalau untuk hadas besar. Sekurang-kurangnya ada 7 perkara yang menyebabkan seseorang menjadi berhadas besar. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, seseorang bisa menjadi berhadas besar apabila ia melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ya. Manusia suatu saat nanti pasti akan menikah ya. Dan ketika sudah menikah pasti akan melakukan hubungan antara suami istri. Dan hubungan suami istri atau jima ya, itu merupakan hadas besar. Meskipun misalkan tidak mengeluarkan air mani, tetapi tetap berhadas besar dan tetap wajib mandi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idal taqal khitanani fawajabal ghuslu." Ketika 2 alat kelamin bertemu, maka wajib untuk mandi. Dari matan hadis ini jelas ya, ketika 2 kelamin bertemu maka wajib mandi. Jadi bertemu saja sudah menjadi hadas besar. Ya, jadi meskipun tidak keluar air mani sudah diwajibkan untuk mandi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seseorang menjadi berhadas besar apabila keluar air mani. Ya, keluar mani. Seseorang jika mengeluarkan air mani baik dalam keadaan terjaga ataupun tertidur, maka wajib untuk mandi apapun penyebab keluarnya. Dan ini berkaitan dengan penyebab yang ketiga, teman-teman ya. Seseorang akan menjadi berhadas besar apabila ia mimpi basah. Ya, mimpi basah itu adalah ketika seorang laki-laki ya, biasanya dialami oleh laki-laki. Seorang laki-laki ketika sudah menginjak usia balik, kemudian dia bermimpi dan ketika terbangun ia mengeluarkan air mani, itulah yang disebut dengan mimpi basah. Dan ketika ia mengalami mimpi basah, maka ia wajib mandi. Ayo teman-teman di sini siapa yang sudah mengalami mimpi basah ya? Kelas 7 usia 13 tahun ya, biasanya sudah ada beberapa yang mulai mengalami mimpi basah. Tandanya kalian sudah balik, sudah dewasa ya. Kemudian penyebab berikutnya ya. Penyebab berikutnya seseorang menjadi berhadas besar adalah kematian. Ya,
meninggal atau mati, maka dia berhadas besar dan wajib untuk dimandikan. Ya, seseorang ketika meninggal dia berhadas besar bukan wajib untuk mandi tapi untuk dimandikan. Ya, karena nggak mungkin seorang mayat bisa mandi sendiri, jadi harus dimandikan. Kecuali misalkan jasad tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak umum. Ya, misalkan meninggal ketika perang syahid. Ya, bukan perang syahid, maksudnya meninggal di peperangan dan mati syahid gitu ya. Tubuh-tubuhnya hancur, tercabik-cabik, atau meninggal karena kecelakaan parah, ya. Atau misalkan meninggal karena kebakaran, atau misalkan meninggal karena ledakan bom, ya, yang mana tubuhnya, jasadnya sudah tidak utuh lagi, maka itu memang sudah tidak diwajibkan mandi. Tetapi ketika meninggal wafat dalam keadaan normal, jasadnya masih utuh, maka dia berhadas besar dan diwajibkan untuk dimandikan sebelum disolatkan dan dikuburkan. Seperti itu. Berikutnya yang kelima. Nah, ini berkaitan dengan yang teman-teman akhwat ya, perempuan nih. Seorang perempuan akan berhadas besar apabila ia sudah mengalami haid. Yo, di sini pasti sebagian besar sudah haid ya, karena biasanya perempuan itu akan dewasa, akan balik ketika dia mengalami haid, dan rata-rata terjadi di usia 9 tahun. Nah, ketika seorang perempuan mengalami haid, ya datang bulan, darahnya keluar ya dari rahimnya, maka setelah selesai masa haidnya dia wajib untuk mandi karena haid itu termasuk ke dalam hadas besar. Selanjutnya masih berkaitan dengan perempuan, yang keenam ya, yaitu ketika seorang perempuan mengalami nifas. Nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Jadi ketika teman-teman akhwat ini nanti sudah dewasa, ya sudah punya suami, kemudian hamil, kemudian melahirkan, ya biasanya akan ada darah-darah yang keluar, ya darah-darah sisa dari rahimnya akan keluar, dan bahkan jangka waktunya itu bisa sampai 40 hari ya nifas itu. Maka setelah nifasnya selesai, dia wajib untuk mandi. Begitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi apabila ia melahirkan. Loh, kok dipisah antara nifas dengan melahirkan? Karena memang dalam beberapa kasus ada wanita yang dia melahirkan tapi dia tidak keluar darah lagi setelah itu, dia tidak mengalami nifas. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, ya, seseorang perempuan meskipun ia tidak mengeluarkan darah atau tidak nifas, ya, tapi dia tetap wajib untuk mandi janabat. Jadi hanya melahirkan saja tanpa nifas itu sudah diwajibkan untuk mandi menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain memang ada yang mengatakan bahwasanya kalau tidak nifas maka tidak usah mandi. Tapi di mazhab Imam Syafi'i sekali lagi ya, Imam Syafi'i mewajibkan untuk mandi. Seperti itu. Nah, inilah 7 perkara yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi janabat atau menyebabkan seseorang menjadi berhadas besar. Dan jika seseorang dalam keadaan hadas besar, ya, dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian tawaf, ya, tawaf di Masjidil Haram pun tidak boleh karena memang itu kan kawasannya di masjid ya. Dan memang seorang yang berhadas besar itu tidak boleh beriktikaf juga. Artinya memang tidak boleh berada di dalam masjid karena memang sedang dalam keadaan tidak suci, yaitu dalam keadaan hadas besar. Juga tidak boleh memegang mushaf Al-Quran dan tidak boleh membaca secara langsung ya. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah murojaah dengan hafalan itu diperbolehkan. Tapi kalau memegang dan membacanya maka itu dilarang. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi janabat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan mandi janabat? Ya, apakah mandi janabat yang kita lakukan sah atau tidak? Ya, maka jawabannya adalah mandi janabat yang sah adalah jika memenuhi rukun-rukunnya.
Sama halnya seperti seseorang masuk ke dalam agama Islam, Islamnya dikatakan sah apabila ia menjalankan rukun-rukun Islam. Seseorang berwudu, wudunya dikatakan sah kalau memenuhi rukun-rukunnya. Sama orang juga mandi janabat, dikatakan sah mandinya apabila memenuhi rukun-rukunnya. Maka sekarang pertanyaannya menjadi, apa rukun mandi janabat? Rukun mandi janabat, oke, saya tulis di sini ya. Rukun mandi janabat. Sebenarnya sederhana sekali. Rukun mandi janabat itu cuma ada 2. Yang pertama adalah membaca niat. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya, yang pertama niat, yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jika seseorang mandi janabat dan rukun-rukunnya ini terpenuhi, maka mandi janabatnya sudah sah. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu cukup di dalam hati, tapi kalau mau dilafalkan maka lafalnya adalah nawaitu ghuslal janabati li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Tapi tidak dibacakan seperti itu pun tidak masalah, karena memang niat itu cukup berada di dalam hati. Bahkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa hati pun boleh-boleh saja. Yang penting kita sudah berniat. Kemudian yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Artinya tubuh kita semuanya terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi tentunya untuk rukun yang kedua ini pasti akan ada banyak sekali tata cara dan juga sunnah-sunnahnya. Enggak serta-merta yang penting tubuh kita basah semua terus tinggal nyebur aja ke kolam gitu. Enggak, ya. Tentu ada cara-caranya, ya. Untuk tata cara mandi janabat, ya, silahkan Ustadz beri kesempatan kalian boleh cari di video-video lain, ya, karena banyak sekali tata cara yang membahas mengenai cara-cara mandi janabat. Yang penting adalah 2 rukun ini terpenuhi, maka mandi janabatnya sudah sah. Jadi yang saya tekankan di sini adalah rukun-rukunnya saja. Untuk tata caranya boleh kalian cari referensi dari video-video lain. Tapi di sini saya juga akan tekankan sedikit ya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin mandi janabat. Yang pertama adalah tentu airnya harus mengalir. Kemudian yang kedua, ini bagi perempuan khususnya, ya, biasanya perempuan itu suka rambutnya dikuncir ya. Nah, ketika dikuncir itu, kalau misalkan mandi dalam keadaan rambut terkuncir, khawatir ada air yang tidak masuk ke dalam sela-sela kulit kepalanya karena terhalang rambut. Ya, jadi kuncirnya harus dibuka, bahkan dianjurkan untuk keramas, ya kan? Karena memang supaya benar-benar kulit kepala kita ini seluruhnya terbasahi oleh air. Karena kalau ada sedikit saja bagian tubuh kita yang tidak terkena air, maka ya tidak sah, karena rukunnya adalah seluruh tubuh sudah tersiram, sudah terbasahi, ya kan? Atau juga misalkan ada yang suka pakai pewarna kuku ya, kutek. Ya, pakai kutek yang kutek-kuteknya itu bahannya tidak alami serta menghalangi masuknya air ke dalam sela-sela kuku ya. Itu juga jangan dipakai ya seperti itu ya, kecuali yang bahannya alami yang tetap bisa menyerap air. Karena sekali lagi, kalau ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air, maka mandi janabat kita tidak sah. Oke. Baik, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Jika ingin dicatat silahkan di pause videonya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung saja japri via WhatsApp pribadi Ustadz. Oke, baik teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran kita pada video kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.